mereka pun keroyo-royo, ya, keroyo-royo menuju ke bumi dalam rangka ingin mendapatkan keutamaan, keberkahan, kebaikan Lailatul Qadar. Tetapi sayangnya manusia justru tidak merasa bahwa di sekelilingnya ini ada suatu masa yang terbatas, yang sedikit, dan memiliki keutamaan yang dahsyat dan luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sehingga tanazzalul malaikatu. Turunlah para malaikat itu ibadun ibadillah qaimuna bi ibadatihi lailan wa nahara. Mereka sudah beribadah siang malam dan pekerjaannya ibadah saja, tapi masih belum puas dan masih iri kalau mereka tidak mendapatkan keberkahan malam itu. Dan kalau kita lihat malaikat itu yatanazzaluna fi lailatul qadar ilal ardi bil khairi wal barakati war rahmati. Malaikat turun di malam Lailatul Qadar itu ke bumi dengan segala kebaikannya, keberkahannya, dan rahmatnya yang terkandung yang dibawa malam itu. Bahkan termasuk waruh. Ruh di sini adanya maksudnya adalah malaikat Jibril. Wawa Jibril. Jadi kalau seluruh malaikat turun masih bisa dimengerti. Tapi tingkat yang paling utama dari malaikat yang disebut dengan Jibril itu pun ikut turun. Itu menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa. Karena itu salamun hiya. Artinya bahwa Lailatul Qadar itu Lailatul Salam lil mu'minin. Malam yang merupakan malam kedamaian bagi orang mukmin. Damai dari segala yang menakutkan. Karena banyaknya hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari siksanya nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatat Allah, dikaruniai, sehingga malam Lailatul Qadar ini kita bisa mendapatkannya dan terbebaskan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Hatta matla'il fajar, bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu ada menyertai kita sampai datangnya subuh itu nanti. Nah, saudara sekalian, surat Al-Qadar ini menunjukkan betapa sesungguhnya keutamaan yang dibawa oleh malam Lailatul Qadar itu merupakan suatu keutamaan yang luar biasa. Nah, oleh karenanya sampai-sampai Rasulullah juga menjelaskan di dalam salah satu hadisnya yang sahih, baik itu riwayat Bukhari Muslim, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat bertepatan atau di malam Lailatul Qadar, syaratnya dua, iman, yakin bahwa ini semata-mata dilakukan karena perintah Allah, dan ihtisaban, yaitu mengharap ampunan dari Allah, mengharap kebaikan, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan qiyam Ramadan atau salat malam Ramadan itu ghufira, terampuni. Jadi terampuni otomatis. Karena sighotnya di sini ada sighot al-maf'ul. Jadi di situ fa'ilnya maf'ul bihnya itu tersimpan. Siapa yang kemudian diampuni? Ya al-qaim bilailatil qadar. Itu orang yang menunaikan atau yang melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, dari seluruh apa yang dia perbuat atau dosa-dosa yang telah lampau. Ini keutamaan pertama terkait dengan malam Lailatul Qadar. Jadi oleh karena itu di dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, man yakum Lailatul Qadari imanan wahtisaban, sama saja, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tidak terlalu banyak berbeda kalau yang tadi menggunakan qama. Qama ini menggunakan sighot fi'il madhi atau kata kerja lampau. Ketika kata kerja lampau itu mengawali satu kata atau satu rangkaian,
maka itu terkait dengan kalau doa itu kepastian. Kalau itu janji akan kepastian. Karena ini koma itu adalah merupakan satu janji Allah, maka itu sebuah kepastian. Tidak akan tidak. Nah, kalau kemudian man yakum, kalau kemudian ini dalam bentuk fi'il mudhari', maka di sini menunjukkan betapa proses. Jadi sholat yang dimaksudkan itu betul-betul sholat sebagaimana disyariatkan Rasulullah. Jadi bedanya kalau man qama tadi itu memberikan kepastian, nah sedangkan yakum itu selain kepastian juga ada kesyariatan. Artinya tatanan yang kemudian dilakukan. Jadi ini fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' itu dalam konteks waktu yufidu al-istimrar wa tajaddud. Kontinuitas dan kemudian selalu terbaharui. Jadi bahwa janji Allah ini tidak hanya terjadi pada masa Nabi, tetapi juga terjadi untuk seluruh umat sampai kiamat nanti. Nah, saudara sekalian, kalau kemudian kita bicara tentang masalah keutamaan melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar, banyak hadis juga yang kemudian mengatakan, misalnya hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah itu ketika memasuki 20 malam terakhir, maka beliau sangat giat di dalam ibadah, melebihi giatnya di hari-hari atau di hari-hari yang lain. Kalau hari 1 sampai ke 10, hari sampai kemudian 20, itu biasa, begitu masuk 20 luar biasa. Kesaksian apa namanya, Aisyah radhiyallahu anha itu sampai mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim juga, kana nabiyyu yakhlutu al-ishrina bi salatin wa naumin. Ketika mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 bulan Ramadan, itu Nabi malamnya ya tidur ya sholat. Namun begitu kemudian masuk 10 malam terakhir atau 20 malam terakhir, maka Rasulullah SAW fa'idha kanal ashru syammara wa syaddal mi'zar. Maka Nabi sing-singan lengan baju dan kencangkan ikat pinggang. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Bukhari Muslim sahihain katakan idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Kalau sudah memasuki 10 malam terakhir, Nabi itu sing-singkan lengan baju, artinya tidak kenal lelah dalam ibadahnya. Ikat pinggangnya, artinya jauhkan dari istrinya supaya tidak melakukan satu hubungan suami istri yang membuat beliau menjadi lemah, lelah. Kemudian yang ketiga adalah bangunkan anak istrinya supaya bisa memanfaatkan malam itu. Itu yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan lebih spesifik bahwa sesungguhnya Nabi itu lebih giat ibadahnya, baik di sepanjang bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Nah, bahwa kemudian hadis itu secara jelas menunjukkan betapa keutamaan di sini memang berkenaan dengan keutamaan amal-amal yang sifatnya adalah amal ritual. Misalnya sholat, tilawatul Quran, zikir, sedekah, dan seterusnya. Nah, zikir sedekah. Sedekah itu bisa kalau sekarang. Kalau dulu sedekah kan orang mesti nganter. Uang mesti diantar, mesti transfer. Kalau sekarang uang tinggal dipencet jempol. Kita mau sedekah ke Palestina, kita mau sedekah ke dapil, kita mau sedekah ke mana-mana, kita mau dekat siapapun itu tinggal pencet. Sepanjang kemudian kita punya kemampuan dan kemudian kita kemudian memiliki kecukupan dalam rangka memberikan bantuan. Ini juga salah satu bentuk sedekah. Dan kalau kita lihat kesaksian Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang Muslim lagi juga mengatakan ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailahu hatta sabah. Yang aku tahu Rasulullah ketika memasuki 10 malam terakhir itu apa? Qama lailahu hatta sabah. Beliau manfaatkan untuk melaksanakan sholat sampai subuh. Gimana itu caranya?
Ini semuanya kan luar biasa. Ini menunjukkan betapa kalau tadi di malam-malam biasa artinya 1 sampai 20 itu Rasulullah ya sholat, ya kemudian tidur dan seterusnya. Tapi begitu masuk ke malam 21 dan seterusnya itu gunakan untuk ibadah ritual secara penuh tanpa beliau lewatkan sedikit pun ya. Sedikit pun untuk kemudian tidak diisi dalam konteks ibadah. Nah, saudara sekalian, itu kaitan keutamaannya. Lalu pertanyaan kedua, apa yang mestinya kita kerjakan? Pertama, bahwa mengisi 10 malam terakhir itu pertama dengan melaksanakan amal-amal ibadah ritual yang tadi saya sebutkan. Ada sholat, ada tilawah Quran, ada zikir, dan juga kemudian ada zakat, ada sedekah dan seterusnya yang tidak mengganggu keberadaan kita. Yang kedua, i'tikaf. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu adalah berdiam di masjid yang dipakai untuk sholat Jumat dan niat karena Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini adalah masa pandemi COVID-19 yang disarankan, bahkan kemudian kita dilarang tidak boleh untuk eh, melaksanakan sholat jamaah di masjid khususnya ketika berkerumun banyak orang. Meskipun kemarin itu kami juga sudah mengusulkan kepada Menteri Agama agar juga ikut meninjau. Artinya bahwa memang melaksanakan segala upaya dalam rangka memutus penularan terhadap corona ini penting. Tetapi ketika pemerintah mulai akan melonggarkan dalam berbagai aktivitas ekonomi, maka tidak ada salahnya juga ini kemudian ditinjau. Kenapa tidak mungkin kita dilonggarkan sedikit untuk melaksanakan ibadah berjamaah di masjid, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Namun sampai sekarang belum ada sebuah satu jawaban atau satu sikap yang lebih tegas ya. Jadi ya memang ya kita bersabar sebab kalau memang jamaah itu tidak menyadari tentang pentingnya atau bahayanya penularan ini juga berbahaya juga. Nah, tapi ala kulli hal, apakah bisa i'tikaf kita dilaksanakan di rumah? Ya tentu kalau menurut pandangan Imam Syafi'i ya tidaklah. Yang namanya i'tikaf mesti di masjid gitu. Walaupun ada pendapat sedikit ulama yang membolehkan kalau di satu rumah itu ada satu ruang khusus yang kita khususkan untuk melaksanakan ibadah atau sholat atau ada musola dalam rumah. Nah, di situ kita i'tikaf. Tetapi prakteknya tidak bisa. Namun tidak usah terlalu khawatir. Dalam kaidah Islam itu apa saja yang kita lakukan dalam keadaan sempurna, normal itu kita lakukan. Namun dalam keadaan yang tidak normal, namun niat kita tetap berazam itu, maka kebaikan itu Allah akan berikan kebaikan sebagaimana kita melaksanakan di waktu normal. Jadi kalau dalam hari-hari biasa, di Ramadan biasa, itu kita bisa melaksanakan i'tikaf. Dan karena itu kita di saat corona ini ada alasan yang tidak memungkinkan. Jadi ada sebuah satu uzurun qahirun. Jadi ada alasan yang di luar kemampuan kita, maka Allah tetap menghitung sama. Nah, bagaimana supaya kemudian keberadaan kita di rumah itu tidak i'tikaf tetapi bernilai i'tikaf. Nah, maka itu kemudian pentingnya bagaimana konsentrasi. Pertama bahwa dalam konteks i'tikaf itu kan memutus seluruh hubungan keduniaan yang sifatnya pure dalam waktu-waktu itu kita di masjid agar kita berkonsentrasi kepada Allah. Nah, laksanakan itu. Yang kedua, bahwa bahkan tinggalkan untuk kemudian kita melakukan hubungan suami istri. Karena itu di dalam i'tikaf adalah di dalam ayat i'tikaf dijelaskan salah satu yang batal i'tikaf wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu melakukan hubungan suami istri di saat kamu sedang i'tikaf. Nabi itu antara masjid dengan rumahnya hanya berjarak, hanya nyaris tidak ada jarak, tetapi kemudian dibedakan dengan kamar. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha bercerita ketika Nabi i'tikaf itu paling-paling saya mengunjungi Nabi untuk berbincang sesuatu, setelah itu saya balik lagi.
Dan kemudian juga ditemukan dalam riwayat yang sahih pula, Rasulullah ketika i'tikaf, untuk beliau saking sayangnya waktu itu hilang, maka ketika rambutnya sudah kumel, itu beliau lonjorkan kepalanya, lalu kemudian kepala itu dikasih sampo oleh Aisyah, diguyur dan kemudian dibersihkan. Nah ini semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka eman-eman. Waktu yang kita pakai ini, waktu yang demikian luar biasa hilang. Jadi Nabi seorang yang telah sempurna dalam melaksanakan seluruh kebaikan dan ibadahnya, itu pun beliau tidak mau menghilangkan sedikit waktu pun lewat, sedikit waktu lewat dari kebaikan. Nah apalagi mestinya kalau kita tentu jauh lebih berkepentingan untuk tentang itu. Nah, waktu awal Rasulullah itu pernah melaksanakan i'tikaf di 10 hari pertama. Lalu kemudian tahun berikutnya di 10 hari kedua. Artinya mulai tanggal 1 sampai 10 pernah i'tikaf. Ini yang kemudian diikuti sebagian jamaah tarekat kita. Tarekat Naksabandiyah itu setahu saya ketika puasa pertama sampai tanggal 11 mereka pada i'tikaf melaksanakan suluk ada di sana. Karena suluk itu merupakan satu proses ujian menuju kepada tingkatan. Nah, kapan kemudian orang tingkatan? Ya ketika dia sudah mendapat mimpi tertentu. Ini kaitan tarekat. Tapi tidak konteks ini yang kemudian kita bicara. Setelah itu Rasulullah pernah iktikaf mulai tanggal 11 sampai kemudian tanggal 21. Nah, setelah itu Rasulullah pernah iktikaf tanggal 21 sampai tanggal 20, masuk malam 21 sampai kemudian Lebaran. Dan Rasulullah bahkan kemudian setelah beliau 1 tahun sebelum beliau wafat, itu beliau sempat iktikaf mulai tanggal 11 sampai kemudian tanggal 30, 20 hari. Dan Rasulullah sepanjang hidupnya belum pernah meninggalkan untuk tidak iktikaf. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya iktikaf. Akan tetapi karena kita tidak berkesempatan, tidak mungkin untuk beriktikaf di masjid, maka kita cukup bagaimana konsisten melaksanakan iktikaf di rumah, akan tetapi bukan iktikaf di rumah, melaksanakan perilaku-perilaku iktikaf. Sehingga di dalam hadis yang sahihain oleh Bukhari Muslim mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awakhira min Ramadan hatta tawafahullah. Nabi itu melaksanakan iktikaf di 10 ya hari terakhir sampai beliau wafat. Jadi belum pernah. Jadi karena itu kalau misalnya di kampung kita ini belum begitu familiar, maka sesungguhnya ini mestinya juga sudah mulai difamiliarkan. Jangan sampai ketika ada orang yang iktikaf dianggap ada agama baru. Nah ini salah karena kemudian tidak tahu gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi pembatalkan i'tikaf adalah ketika keluar dari masjid atau kita hubungan dengan suami istri, maka kemudian begitu keluar masuk lagi bisa. Bahkan di dalam mazhab Syafi'iyah, bukan pada Imam Syafi'iyah itu membolehkan i'tikaf itu sekurang-kurangnya ya masuk ke masjid atau cukup berdiam di masjid bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Tetapi ini tentu pandangan yang paling ekstrim ya, paling ekstrim. Paling minim lah, minimalis ya. Ini ada i'tikaf minimalis. Nah kemudian karena memang di hari-hari ini kita tidak bisa melaksanakan i'tikaf secara syariat, maka saya kira tidak perlu saya sampaikan panjang lebar terkait dengan i'tikaf. Namun yang menjadi lebih penting lagi adalah bagaimana Rasulullah SAW itu menggunakan waktunya di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya saudara sekalian, kalau tadi apa itu Lailatul Qadar, lalu kemudian bagaimana keutamaannya, bagaimana yang harus kita kerjakan? Nah, yang berikutnya adalah kapan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kita tracing ya, kalau kita cari semua hadis-hadis yang sahih, itu sekitar 4 hal. Satu, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di salah satu malam bulan Ramadan. Itu pasti. Tidak di luar Ramadan. Kedua, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di salah satu malam 10 di Ramadan. Apakah itu ganjil, apakah genap. Di yang 10 malam terakhir. Yang ketiga, bahwa Lailatul Qadar itu sangat potensial terjadi di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Kemudian yang keempat, bahwa Lailatul Qadar itu sangat potensial di malam 27 di bulan Ramadan. Nah ini yang kemudian semuanya
berdasarkan satu hadis yang kemudian Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan arjahu annaha fi witrin minal ashril awakhir wa annaha tantakil, bahwa setelah mengkaji semua hadis terkait, maka potensial yang paling memungkinkan turunnya Lailatul Qadar itu hanya di salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir. Dan dari tahun ke tahun itu berpindah-pindah, tidak menetap. Makanya di sini sekaligus mengkanter ya tradisi masyarakat Arab yang selalu mengatakan atau menyebutnya bahwa Lailatul Qadar itu selalu pada terjadi di malam 27. Meskipun memang malam 27 ini pernah menjadi satu case ya. Case terjadi di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-27. Ya, ini di dalam satu hadis yang diriwayatkan seorang sahabat Abdullah ini hadisnya Abdullah bin Ubay. Jadi pernah di satu malam seorang sahabat itu bermimpi. Jadi sahabat Ubay bin Ka'ab, bukan Abdullah bin Ubay ya, afwan ya. Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau pernah bermimpi di salah satu malam 10 malam terakhir, tepatnya di malam 27, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi, lalu kemudian Nabi mengatakan, inna ru'yakum ara ru'yakum qad tawata'at. Menurut saya, kata Nabi, mimpi-mimpi kalian bahwa tadi malam itu Lailatul Qadar itu memang telah menepati terjadinya Lailatul Qadar, yaitu pada malam 27. Lalu Nabi mengatakan, faman kana mutaharriha, di antara kita yang ingin mendapatkannya, falyataharroha, maka carilah. Yataharro itu mencari tapi betul-betul sampai kemudian mengintai gitu. Tidak sekedar asal, tapi mengintai. Fissabil awakhir, di malam 27. Nah, itu yang terkait. Nah, ini yang menarik lagi adalah terkait dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali di dalam bukunya I'anatu Thalibin itu, beliau berkatakan ada kaidah turunul qadar. Kalau awal puasanya itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 29 Ramadan. Kalau awal Ramadannya jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21 seperti sekarang ini. Dan kalau awalnya itu hari Selasa atau Jumat, kita awalnya kemarin Jumat ya, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Dan kalau mulanya itu Kamis, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 25. Dan kalau dimulainya puasa bermula dari hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 23. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah kaidah yang tidak bisa dijadikan sebagai satu kepastian. Ini kan hasil risetnya Imam Al-Ghazali. Riset yang berdasarkan berbagai macam multidisiplin ilmu. Ini kelebihannya Ghazali itu gitu, memilih multidisiplin ilmu sehingga beliau sampai bisa merumuskan seperti itu. Bahkan Abul Hasan itu beliau mengatakan kalau atas dasar itu sejak saya usia balik sampai meninggal dunia, saya telah mendapati tidak ada satu
satu Ramadan pun yang aku kemudian lewatkan tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya ini semuanya bukan merupakan suatu kepastian, tetapi itu hanya sekedar memberikan sebuah satu dorongan. Nah, saran saya tentu jangan percaya dengan ramalan ini sebagai tambahan knowledge saja, akan tetapi kita harus bisa memastikan menjaring Lailatul Qadar itu paling baik adalah ketika 10 malam terakhir dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW menjaringnya dengan i'tikaf, atau sekarang kita pindahkan bagaimana perilaku i'tikaf itu yang ada dalam konteks itu. Terakhir, nah bagaimana bagi orang-orang yang sedang melaksanakan Ramadan tapi dia berhalangan, haid atau nifas, atau kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah ritual. Maka sekurang-kurangnya Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, jadi ara'aita in alimtu ayu lailatul lailatul qadar ma aqulu fiha." Lalu bagi saya perempuan yang penuh dengan kekurangan ini, kalau pas menempati lailatul qadar, apa yang aku lakukan? Uli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini riwayatnya Tirmidzi, ada afuwun karim fa'fu anni atau fa'fu anna. Jadi ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi mencintai pengampunan, karena itu ampunilah kami, dan kemudian ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu kajian pertama kita, dan mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Nanti kita akan berjumpa lagi, ada kajian berikutnya, yaitu tentang kekuatan setan dalam menggoda kehidupan manusia, atau kemudian ada kaitan dengan inna syaitana lakum aduun fattakhidu aduwa. Setan itu diciptakan Allah sebagai musuh. Bagaimana kita harus bersikap kepada setan? Itu nanti akan menjadi kajian kita berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup dari kajian ini, mudah-mudahan kalau ada usulan sesuatu atau apa yang kemudian kita ingin sampaikan untuk perbaikan pertemuan kita pada malam hari ini, saya berikan kesempatan, atau kemudian kita kasih kesempatan untuk bisa tanya jawab. Mungkin, apakah mungkin tanya jawab? Mikrofon bisa dibuka. Halo, hostnya. Halo, host. Ada tanya jawab. Oh, silakan, ada tanya jawab, monggo. Hah? Di bawah. Siapa? Silakan dibuka mic-nya. Mana? Di bawah sini. Silakan Pak kalau ada mau bertanya. Oh iya, kalau nggak ada saya dulu, Tat. Monggo, namanya dari Kendal nih. Mukhlas. Semukhlas. Ya, ahlan wa sahlan. Tat, terlambat Tat, habis nengok tetangga sakit. Iya. Yeah. Ya, tadi baru pulang. Tat, kaitannya untuk ini kan di malam 21 ya. Sedangkan kita kondisinya kan mungkin ada yang sebagian itikafnya itu di rumah gitu kan. Apakah itu kita perlu mempersiapkan tempat khusus atau kita tetap tidurnya di kamarnya masing-masing, Tat? Gitu, Tat. Yeah. Tapi tetap kita ada amalan-amalan sebagaimana layaknya itikaf itu ya. Cuma kan kalau misalkan suami istri, apakah tidurnya tetap satu kamar atau dalam arti di ruang tengah jadi satu atau gimana itu? Iya. Terima kasih, Tat. Terima kasih Pak Ustadz Mukhlas. Ini Kendal sehat ya? Alhamdulillah sehat, Tat. Salam untuk Kendal dan wa ashabuhu. Mudah-mudahan di Ramadan ini nanti kita akan bisa kejumpa kalau Allah mudahkan perjalanan. Cuman ini perjalanannya tersendat karena mesti harus minta izin dan tidak semua bisa diizinkan. Ya mudah. Jadi gini Ustaz. Pertama bahwa memang ada pendapat sebagian kecil dari ulama yang membenarkan adanya i'tikaf di rumah. Tetapi bukan rumah keseluruhan. Sepanjang di dalam rumah itu memang ada tempat yang dikhususkan untuk musola, untuk masjid gitu. Nah, bagaimana kemudian memperlakukan
tempat yang ada di dalam rumahnya itu sebagai musola masjid, ya sama. Bagaimana perilaku itikafnya? Ketika itu harus dijadikan tempat itikaf, ya dia tidak boleh kemana-mana. Kalau tempatnya cuma 2 meter, ya kanan nyodoknya 2 meter, lalu 2 meter dan seterusnya. Tidurnya sama istri? Ya enggak. Kalau sampai sudah tidur sama istri, ya batal. Kalau jalan-jalan keluar dari ruang itu, ya batal. Gitu. Nah karena itu kalau saya lebih qanaah, ya, lebih srek pandangan mayoritas ulama, khususnya Syafi'i, bahwa itikaf itu pada dasarnya ya di masjid, bukan di rumah. Meskipun ada ruang yang dipakai untuk musola secara khusus gitu. Jadi kalau pandangan mayoritas madhab Syafi'i itu di masjidin jame', bahkan di masjid jame', masjid yang dipakai rutin sholat Jumat, bukan musola begitu. Nah, kalau kemudian itu yang terjadi, maka menjadi lebih rasional atau menjadi lebih memungkinkan. Karena itikaf itu i'takafa ya'takifu i'tikafan fa huwa akifuna, artinya berdiam. Berdiam, kalau orang berdiam tuh semua dengan 1 meter persegi atau 2 meter persegi, kan ya mirip orang penjara toh ya. Nah, itu saat nih penjara. Lalu kita di rumah selama beberapa hari saja karena COVID-19 saja, yang bisa ke dapur, bisa ke halaman, bisa, bosannya luar biasa. Wes ngaji, wes tambah macam masih ini. Nah, apalagi kalau cuma hanya 1x1 atau 5 meter, 4 atau 3x4 meter. Jadi saya tetap menyarankan. Nah, bagaimana masalah pahala itu urusan Allah lah, masalah pahala. Tadi saya katakan di dalam kaidah pahala itu kan selain ada kaidah al-masyaqqah, al-thawabu atau al-jazau ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu tergantung effort, ya, pengorbanan yang dikeluarkan, tapi juga bahwa Allah itu akan memberikan pahala di saat dia tidak memiliki kemampuan atau dalam keadaan uzur, sebagaimana dia melaksanakannya di waktu tidak ada uzur. Jadi ketika dalam saat hazm, dalam keadaan sempurna, normal itu melaksanakan, tapi tiba-tiba karena ada uzur tidak bisa melaksanakan, nah di saat uzur melaksanakan itulah sesungguhnya Allah beri pahala. Makanya sebenarnya kalau selama ini kita membiasakan itikaf dan sekarang masih punya niat itikaf, tetapi terhalang oleh sarana dan kondisi, maka kemudian keberadaan kita di rumah itu tentu sudah sama dengan itikaf. Itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Halo, ada yang lain? Kita bisa sambil nyambung silaturahim. Ini yang ada usulan? Ya. Ada yang chatan masuk nih Tat. Oke. Ini materinya yang di PPT-nya kalau bisa dikirim ke ini di grup ini. Di chat. Oh baik, nanti ya saya akan sempurnakan lebih bagus, nanti akan saya kirim. Ini materinya masih belum sempurna. Ya. Banyak sekali yang tadi saya sampaikan belum terakomodasi di dalam. Oke. Ya. Ada? Ya. Silakan. Kalau tidak, halo? Ada suara yang kelihatannya mau bicara tetapi terhalang oleh sinyal. Ya, silakan. Baik. Halo. Kalau suara ibu-ibu kelihatannya. Oh iya. Yeah. Kalau saya boleh usul gitu, Ustadz. Ustadz Mukhlas. Ya. Kalau boleh usul, barangkali nanti kita akan share-nya ini lewat grup ya. Jadi nanti misalnya di grup antum, di grup kaderisasi yang ada di sana, itu kemudian bisa mendaftarkan, buat grup untuk mendaftarkan di sini. Sehingga nanti antum turunannya berapa orang, nanti kemudian bisa mendaftar bersama-sama. Nah, kemudian masalah waktu, kira-kira waktu jam 8 nih sesuai atau tidak menurut antum nih?
Kalau saya ini kan kalau Kendal itu kalau di saya pengalaman JSIT Tat. JSIT ini selama ini ngadakannya itu pagi sampai siang. Oh gitu. Iya, jadi sudah mengadakan 10 kali, ini sudah yang ke-9 kali, besok yang ke-10. Oh, Masya Allah. Pesertanya banyak, Tat, sampai 200 sampai 200-an. Nah, kalau Zoom ini kemampuan maksimalnya 100, tapi caranya kita ambil 100, cuman kemudian masing-masing ada grup, itu baru akan, itu mungkin itu. Oh gitu Jadi, ya. caranya gitu, supaya tidak terlalu berat gitu. Jadi kita misalnya grup nanti punya anak grup punya anak-anak gitu loh misalnya. Jadi ketika misalnya antum, terus yang kedua, ini nanti juga kita akan live-kan melalui YouTube sama Facebook. Kalau sekarang lagi live on Facebook, mestinya dengan YouTube juga. Kalau dengan YouTube nanti sekaligus bisa terulang kembali. Tadi YouTube tak buka nggak bisa. Ya, YouTube-nya kelihatannya belum bisa. Ada sedikit misunderstanding. FB-nya bisa. Iya. Iya, gitu Ustaz. Ya, kalau terkait dengan materi bagaimana? Insya Allah materinya sangat bagus, Ustaz. Kita untuk membuat semangat kita. Iya. Di 21 ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya kira sampai di sini dulu, begitu ya? Oh, ini masih banyak ya. Ya, Ustaz, sebagai informasi untuk malam ini tuan rumahnya Kendal, Ustaz. Oh, pantesan muncul. Ya, Ustaz Mukhlas, insyaallah nanti kita akan buat rutin tiap malam insyaallah ya Ustaz ya. Dengan tema-tema yang tadi Ustaz sudah sampaikan gitu ya. Nanti kita bisa lebih koordinasi lagi dengan teman-teman di Dapil khususnya gitu ya. Tapi kalau bisa linknya itu pembagiannya 1-2 hari, Tat. Betul. Sehingga ini edisi perdana Ustaz Mukhlas. Jadi memang agak agak mendadak ya. Jadi untuk besok linknya sudah bisa dikirim nanti setelah ini langsung. Linknya. Tadi linknya ngirimnya agak terlambat ya. Jadi dan saya pikir memang karena ini memanfaatkan kondisi yang hampir semua ada di rumah. Nah, sekaligus ini sebagai satu bentuk silaturahim lah. Silaturahim secara tatap muka dan seterusnya itu. Mungkin saya usul, Tat. Nanti untuk pembahasan yang Kendal kan kelihatannya tanggal 16 ya, Tat ya? Oh, enggak tahu? Ya, sudah kita agendakan tanggal 16. Saya request materi, Tat. Monggo. Tentang sholat ini, Pak. Sholat Isra. Sehingga nanti biar ada semangat di kader-kader itu. Mungkin pasca Ramadan atau di Ramadan ini yang enggak ketika Isra. Ya, bagusnya memang begini, ada request materi sehingga menjadi lebih tepat gitu ya. Sholat syuruk maksudnya itu kan ya? Iya, sholat syuruk. Iya. Itu 16 apa maksudnya itu? Tanggal 16 kan Kendal. Oh gitu, tanggal 16 Kendal. Tanggal 16 itu kita ada 2 jadwal, Ustaz. Malam. Kalau malam jam 20 sampai jam 21 Kendal. Kemudian di jam siang itu ada pagi itu ada Kota Semarang. Ustadz Diding. Oke. Itu Ustadz Diding ya. Ustadz Diding sudah ada link Zoom-nya, sudah dibuat oleh mereka, sudah disebarkan juga ke kader di sana. Iya. Yang Kendal kalau bisa malam ini dikirim nanti biar tak sebar. Oh iya, boleh. Boleh. Malam ini nanti langsung dikirim deh. Oke ya. Yang tanggal 16 tuh ya? Iya. Oke. Baik, Ustaz ya. Cukup ya. Oke. Selamat menunaikan i'tikaf. Mudah-mudahan Allah semakin bersihkan jiwa kita, semakin terginaskan amal ibadah kita, dan semakin kuat dakwah dan perjuangan kita
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Allahumma arzuqna lailatul qadar. Allahumma afriqna sabra. Allahumma inna Amin. ala siyami wal qiyami wa qiraatil Amin. qur'ani wa tilawatil qur'ani wa hifdzil qur'ani wa tadabburil Amin. ayatihi wal amali bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Amin. sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.